Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami untuk mata kuliah Sejarah Pemikiran Islam. Di sini makalah kami berjudul Pemikiran Modernisme dan Fundamentalisme Islam Muhammad Abduh. Langsung saja masuk pada riwayat hidup beliau. Nama asli Syekh Muhammad Abduh adalah Muhammad Abduh bin Hasan Khairullah. Muhammad Abduh lahir pada tahun 1266 Hijriah atau 1849 Masehi. Ayahnya berasal dari desa Mahallat Nashr di daerah Al-Bahirah, sedangkan ibunya berasal dari desa Hasyad Syabsir di Al-Gharibiyah. Ibunya disebut-sebut berasal dari keluarga Umar ibnu Al-Khattab dari Bani Adi, salah satu suku Arab terkemuka. Muhammad Abduh belajar membaca dan menulis di rumah. Pada usia 12 tahun dia hafal Al-Quran. Ketika berusia 13 tahun, Abduh dikirim ke Tanta untuk belajar di Masjid Ahmadi. Masjid ini kedudukannya dianggap nomor 2 setelah Universitas Al-Azhar jika dilihat dari segi membaca dan menghafalnya. Namun setelah 2 tahun belajar, ia merasa tidak mengerti apa-apa karena di sana menggunakan metode menghafal. Ia kemudian lari meninggalkan pelajarannya di Tanta dan pulang ke kampungnya dan berniat bekerja sebagai petani. Tahun 1865 di usianya yang 16 tahun ia menikah. Namun baru 40 hari menikah ia dipaksa untuk kembali belajar ke Tanta. Ia pun pergi, namun bukan ke Tanta. Dia justru bersembunyi di rumah salah seorang pamannya, yaitu Syekh Darwisi Khadir. Syekh Darwisi tahu bahwa Abduh enggan untuk belajar, maka ia selalu membujuk Abduh agar membaca buku bersama-sama. Setelah itu sikap Abduh pun berubah, sehingga kemudian ia pergi ke Tanta untuk meneruskan pelajarannya. Nah, selepas dari Tanta ini, ia kemudian melanjutkan studinya di Al-Azhar dari tahun 1869 hingga 1877. Dan di sana ia mendapatkan predikat alim. Terus di sana pula ia bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani yang kemudian Abduh menjadi muridnya yang paling setia. Dari Al-Afghani ini yang kemudian Abduh belajar logika, filsafat, teologi, dan tasawuf. Di masa Abduh dan gurunya Al-Afghani hidup, dunia Islam mengalami kemunduran yang sangat memprihatinkan. Dunia Islam tercabik-cabik oleh penjajah. Wilayah Islam yang sebelumnya berada dalam naungan Khilafah Utsmaniyah dikapling-kapling oleh bangsa Eropa. Pengaruh pemikiran Al-Afghani terhadap Abduh itu begitu besar. Ide-ide pembaharuan yang dibawa Al-Afghani banyak mempengaruhi Abduh. Bedanya di sini Al-Afghani lebih menekankan pembaharuan di bidang politik, sedangkan Abduh lebih cenderung pada bidang pendidikan. Baik, terus untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Masuk dalam karangan atau karya intelektual Muhammad Abduh, sebetulnya Abduh sendiri tidak terlalu sering menyampaikan pemikiran-pemikirannya dalam bentuk buku. Beliau lebih sering menyampaikan gagasannya melalui pidato-pidatonya. Hal tersebut sangat wajar, karena waktu yang ia miliki habis terpakai untuk mengajar ketimbang untuk menulis. Abduh sendiri per Al-Azhar, Masjid Raya Beirut, Masjid Raya Al-Basharah, Dar al-Ulum, dan lain sebagainya. Menurut Muhammad Abduh, pemikiran yang disampaikan lewat ucapan lebih menyentuh hati sanubari pendengar ketimbang menerangkan dalam bentuk tulisan. Walaupun begitu, beliau tetap memiliki beberapa karya tulisan. Pengalamannya dalam dunia jurnalis cukup membuat Abduh memberikan perhatian dalam menulis. Hal tersebut dapat kita jumpai dalam karya-karyanya yang dapat kita kelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, karya dalam bentuk tulisan di surat kabar dan majalah seperti yang terdapat pada Al-Ahram, Al-Wakai, Al-Mishriyah,
Samrat Al-Hunud, dan Al-Mu'ayyad, serta Al-Manar, di bawah pimpinan Muhammad Ar-Rasyid Ridha. Yang kedua, ada karya dalam bentuk komentar dan buku dalam berbagai bidang seperti Risalat Al-Waridah, Kairo pada tahun 1874 tentang tasawuf dan mistik. Yang kedua, Asya ala Ad-Dawani li Al-Qaid Al-Adudiyah di Kairo pada tahun 1876 sampai dengan 1904. Yang ketiga, Risalah Ar-Rad ala Ad-Dahriyin, atau sebuah salinan Jamaluddin Al-Afghani untuk menyerang historis materialisme, terbit di Beirut pada tahun 1886 dan di Mesir pada tahun 1895. Yang keempat, Syarh Najah Al-Balagha atau uraian karangan Sayyidina Ali Khalifah, terbit di Beirut pada tahun 1885. Yang kelima, Syarh Maqamat Badi Az-Zaman Al-Hamdani, terbit di Beirut pada tahun 1889. Yang terakhir, Risalah At-Tauhid, Kairo 1897. Syarh Kitab Al-Basar Al-Nasriyah fi Al-Ilm, tentang pengetahuan dan logika, terbit di Kairo pada tahun 1897. Masuk dalam pembahasan pemikiran atau gagasan Muhammad Abduh, ada 3 objek pokok yang menjadi fokus gagasan pembaruan Abduh. Yang pertama, pembaruan dalam bidang agama, pembebasan dari taklid buta serta purifikasi Islam. Kedua, pembaruan dalam bidang politik, dan yang ketiga, pembaruan dalam bidang pendidikan. Bidang agama, pembebasan pemikiran dari belenggu taklid. Dalam masalah ini, Abduh tidak menghendaki adanya taklid dan mengorbankan seruan pintu ijtihad selalu terbuka. Abduh bahkan menyampaikan bahwa tidak ada pertentangan antara ilmu dan agama. Al-Quran bukan saja sesuai dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga mendorong semangat umat Islam untuk mengembangkannya. Seruannya untuk anti taklid bukan tanpa alasan. Umat Islam saat itu memang tengah mengalami kejumudan berpikir. Sikap demikian pada gilirannya memunculkan sikap antipati terhadap sains modern. Sikap inilah yang kemudian ingin dihapuskan oleh Abduh. Abduh berpendapat bahwa ajaran-ajaran Islam perlu diberi interpretasi baru dan pintu ijtihad harus dibuka selebar-lebarnya. Ijtihad menurut pendapat Abduh bukan hanya boleh, malahan penting dan perlu diadakan. Tetapi yang dimaksudkannya bukan semua orang boleh melakukan ijtihad, hanya orang yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan yang boleh melakukan ijtihad. Yang tak memenuhi syarat harus mengikuti pendapat mujtahid yang ia setujui pahamnya. Ijtihad dilakukan langsung pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber yang asli dari ajaran-ajaran Islam. Bisa dibilang di sini Abduh upayanya memberantas taklid dan membuka pintu ijtihad didasarkan atas kepercayaannya pada kekuatan akal. Abduh berpendapat bahwa taklid kepada ulama tak perlu dipertahankan, bahkan mesti diperangi, karena taklid inilah yang membuat umat Islam berada dalam kemunduran dan tak dapat maju. Kepercayaan terhadap kekuatan akal membawa Muhammad Abduh selanjutnya kepada paham bahwa manusia kemauan dan perbuatan. Dengan paham tersebut, maka manusia akan bebas mewujudkan perbuatannya dengan kemauan dan usahanya sendiri, dan tentunya tidak melupakan bahwa di atasnya masih ada kekuasaan yang lebih tinggi.
masuk dalam purifikasi Islam. Abdul berupaya untuk memurnikan ajaran Islam dengan kembali pada Al-Quran dan hadis Nabi. Hal ini terkait dengan banyaknya fenomena bid'ah dan khurafat. Menurutnya, kaum muslim tidak perlu mempercayai adanya karamah yang dimiliki wali atau kemampuan mereka sebagai perantara atau wasilah kepada Allah. Akidah Islam tidak sesuai dengan tindakan syirik, sehingga harus dihindari. Lebih lanjutnya, Abdul juga menekankan bahwa pangkal dari segala keimanan yang lainnya ialah mentauhidkan Allah. Inilah salah satu prinsip penting yang menjadi pedoman Abdul. Abdul telah mencoba menempatkan posisi tauhid pada posisinya yang lurus dengan mengesampingkan bentuk-bentuk pemahaman keagamaan yang mempunyai kekuatan sumber. Dalam pandangan Abdul, yang membuat Islam lupa akan ajaran Islam yang sebenarnya ialah masuknya berbagai macam bid'ah ke dalam bid'ah itulah yang kemudian membawa masyarakat Islam jauh menyeleweng dari masyarakat Islam yang sebenarnya. Paham-paham asing lagi, salah satu itu harus dikeluarkan dari tubuh Islam. Umat harus kembali ke ajaran-ajaran Islam yang semula. Namun, di sini perlu digarisbawahi juga bahwa bagi Muhammad Abduh, kembali kepada ajaran asli itu tidaklah cukup, karena zaman dan suasana umat Islam sekarang telah jauh berubah dari zaman dan Baik, saya akan lanjut pembahasan mengenai 3 objek yang menjadi fokus gagasan pembaharuan Abduh. Yang kedua yaitu bidang politik dan pemerintah. Dalam bidang politik, Abduh cenderung lebih moderat daripada gurunya Afghani. Bagi Abduh, organisasi politik bukanlah persoalan yang ditetapkan oleh ajaran Islam, melainkan oleh situasi dan waktu tertentu, melalui musyawarah dalam komunitas. Abduh lebih menekankan kebebasan dalam menentukan ide pembaharuannya, termasuk apakah negara berbentuk khalifah atau berbentuk negara dengan demokratisasi seperti yang telah terjadi di dunia barat. Kemudian yang terpenting bagi Abduh adalah memberikan kebebasan politik dan kebebasan berorganisasi kepada umat. Kebebasan inilah yang kemudian disebut Abduh sebagai kebebasan insaniyah dalam menetapkan pilihannya. Dengan kebebasan tersebut diharapkan umat melakukannya dengan penuh kesadaran sehingga apa yang diharapkannya dapat digapai. Kesadaran tersebut akan lahir tentunya setelah umat mampu bangkit dan keluar dari kukungan dogmatisme agama, atau dalam bahasa Abduh melalui reformulasi Islam seperti yang telah disinggung sebelumnya. Pembaharuan politik yang Abduh tempuh memang sangat moderat, karena Abduh lebih menekankan pada kesadaran pembaharuan umat daripada dari dalam diri umat itu sendiri. Lanjut, yang ketiga bidang pendidikan. Program pembaharuan Abduh juga berfokus pada pembaharuan pendidikan Islam dan perumusan masalah ajaran-ajaran Islam. Yang melatar belakangi Muhammad Abduh ingin melakukan pembaharuan pada bidang pendidikan saat itu ialah karena terjadinya dualisme yang mana sekolah-sekolah agama semata-mata mengajarkan ilmu agama belaka dan mengabaikan ilmu-ilmu umum atau tidak mengajarkan ilmu-ilmu yang datang dari barat. Sementara sekolah-sekolah modern tampil dengan kurikulum yang memberikan ilmu pengetahuan barat sepenuhnya, tanpa adanya upaya untuk memasukkan ilmu pengetahuan agama ke dalam kurikulumnya. Dalam konteks ini, modernisasi yang dilakukan Abduh dalam bidang pendidikan meliputi: yang pertama, jenjang pendidikan. Di sini Muhammad Abduh membagi jenjang pendidikan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, pendidikan tingkat dasar. Yang kedua, tingkat menengah, dan yang ketiga pendidikan tingkat tinggi. Yang kedua, kurikulum sekolah. Kurikulum yang dirumuskan Abduh meliputi: untuk tingkat sekolah dasar ada membaca, menulis, berhitung, dan pelajaran agama dengan materi akidah, fikih, akhlak, dan sejarah Islam. Untuk tingkat menengah terdiri dari ilmu mantik,
dan dasar penalaran, akidah yang dibuktikan dengan akal dan dalil-dalil yang pasti, fikih dan akhlak serta sejarah Islam. Dan untuk tingkat atas kurikulumnya terdiri dari tafsir, hadis, bahasa Arab dan dengan segala cabangnya, akhlak dengan pembahasan yang rinci, sejarah Islam, retorika dan dasar-dasar berdiskusi serta ilmu kalam. Lanjut, yang terakhir, metode pengajaran. Abdul menekankan pemberian pengertian atau pemahaman dalam setiap pelajaran yang diberikan. Ia mengingatkan kepada pendidik untuk tidak mengajar muridnya dengan metode hafalan, karena metode hafalan menurutnya hanya akan merusak daya nalar. Abdul menekankan metode diskusi untuk memberikan pengertian yang mendalam kepada murid. Dengan metode tersebut akan terpupuk keberanian anak didik untuk mengemukakan pendapat dan membantah pendapat orang lain jika tidak sesuai dengan pendapatnya. Selain memakai metode diskusi, ia juga mengembangkan metode latihan dan pengalaman, metode keteladanan, dan metode cerita. Baik, itu dari saya. Terima kasih. Masuk pada poin terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi di sini berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa Muhammad Abduh merupakan seorang pemikir rasionalis dan pembaru Islam yang sangat berpengaruh di dalam sejarah pemikiran Islam pada masanya. Sejak kecil beliau sudah tertarik dengan sistem belajar analisis atau berdasarkan akal, seperti pelajaran filsafat, teologi, logika, dan tasawuf. Dalam upayanya melakukan reformasi pemikiran, Muhammad Abduh berusaha menyeimbangkan antara kelompok yang berpegang teguh pada kejumudan taklid dengan kelompok yang berlebihan dalam mengikuti barat. Konsep pemikirannya dalam pembaruan di bidang agama adalah bahwa taklid seharusnya diberantas dan pintu ijtihad harus digalakkan. Abduh berpendapat bahwa taklid mesti diperangi karena taklid inilah yang membuat umat Islam berada dalam kemunduran dan tak dapat maju. Sebaliknya, ijtihad diperlukan untuk menghapuskan kejumudan berpikir, karena sikap demikian pada gilirannya dapat memunculkan sikap antipati terhadap sains modern dan merupakan sikap yang harus dihapuskan menurut Abduh agar peradaban Islam tidak tertinggal oleh zaman. Selanjutnya di bidang politik, di sini Abduh cenderung sangat moderat karena Abduh lebih menekankan pada kesadaran pembaruan umat dari dalam diri umat itu sendiri. Terus yang terakhir di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan ini Abduh merumuskan pendidikan yang mencakup aspek akal sekaligus spiritual. Dengan demikian terciptalah keseimbangan antara akal dan jiwa, mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini juga berarti bahwa pembaruan yang Abduh bawa ini pada bidang pendidikan menghapuskan dualisme yang hadir antara sekolah agama dan sekolah modern pada masa itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.